Selby, oi, oi. Selby, oi, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Konika Alkatsar. Nah, pada minggu ini saya akan membahas mengenai pertemuan ketiga pada mata kuliah film dokumenter di kelas 5B Bimbingan Konseling Islam. Oke, baik. Jadi pada pertemuan ketiga ini kami membahas mengenai gaya dokumenter. Apa aja gaya dokumenter yang kita bahas? Yang kita bahas itu ada expository dan direct cinema. Oke, jadi kami di sini akan membahas mengenai pengertian, kemudian latar belakang, fungsi dan lain sebagainya. Pertama, pengertian dulu. Jadi expository ini adalah expository ini menyampaikan pesan kepada penonton secara langsung melalui presenter ataupun narasi yang berupa teks ataupun suara. Nah, dalam bentuk expository ini gak salah jika kita menggunakan voice over. Yang terpenting adalah ketika voice overnya ini bagus, kemudian efektif dan informatif gitu. Nah, VO ini juga atau voice over ini perlu dilakukan gitu. Misal ketika gambar yang disediakan atau yang ada ini tidak mampu atau tidak mampu gitu untuk menyampaikan pesan gitu, tidak mampu untuk menyampaikan pesan secara bagus gitu, secara informatif gitu. Kemudian kedua ada direct cinema. Nah, kalau direct cinema ini gaya yang menekankan pada momen spontan gitu atau secara langsung pesan yang ingin disampaikan kepada penonton sehingga yang terkesan ini lebih natural dan lebih apa adanya gitu. Jadi subjeknya ini lebih membangun keintiman gitu antara subjek dengan penontonnya tersebut. Jadi lebih spontan, lebih natural gitu. Karena ya emang begitu gaya dari direct cinema ini. Oke, selanjutnya ada latar belakang dari gaya expository dan direct cinema. Pertama latar belakang dari expository dulu ya, dari gaya expository. Jadi Helmi Yunika mengutip dari buku pemula dalam film dokumenter Gampang-Gampang Susah, karya dari Chandra Tanzil dan kawan-kawan. Jadi menurutnya dokumenter ini berkembang pada saat seorang produser film dokumenter asal Inggris bernama John Grierson ini menyebut karya Robert Flaherty Moana sebagai sebuah film yang punya kesan dokumenter. Nah, gaya ekspositori ini berkembang antara tahun 1930 sampai 1950. Nah, mulailah berkembang kesadaran terutama oleh para pembuat film dokumenter di Inggris untuk membedakan antara film fiksi dan film dokumenter gitu. Nah, gaya ekspositori ini menggunakan narasi dan teks sebagai penyampaian pesannya kepada penonton. Sebagai contohnya ada film Why We Fight. Jadi ini yang dibuat oleh Frank Capra. Ini latar belakang dari adanya gaya expository ini. Kemudian selanjutnya latar belakang dari gaya dokumenter direct cinema. Nah, latar belakangnya yakni gaya direct cinema ini muncul karena ketidakpuasan para pembuat film dokumenter terhadap gaya dari expository ini. Nah, menurut Barnow 1983.2231, kemunculan aliran ini gak lepas nih kaitannya dengan teknologi baru dunia film yang menghadirkan peralatan yang semakin kecil dan mudah dioperasikan gitu, dengan kemampuan mobilitas yang sangat tinggi. Jadi ya lebih akibat dari gak puas dengan gaya expository tadi. Jadi bersamaan juga dengan banyaknya teknologi baru dalam dunia perfilman. Nah, akhirnya direct cinema ini berhasil menghadirkan kesan langsung antara subjek dengan penontonnya gitu, sehingga subjek ini secara langsung menyampaikan persoalan yang tengah mereka hadapi gitu. Jadi tidak hanya melalui ucapan tapi juga melalui tindakan, kegiatan serta percakapan yang dilakukan dengan subjek secara aktual gitu, secara langsung lah gitu, sehingga penonton ini merasa dihadapkan dengan realitas sesungguhnya gitu. Jadi benar-benar emang direct cinema ini dilakukan secara langsung kepada penontonnya gitu. Jadi lebih hidup lah, lebih terkesan gitu tuh dengan para penontonnya.
Oke, selanjutnya yakni fungsi gaya dokumenter, ekspositori, dan direct cinema. Pertama, fungsi dari gaya ekspositori dulu ya. Pertama, memancing ketertarikan dari penonton. Yang kedua, itu untuk mengikat penonton pada satu perspektif. Yang ketiga itu untuk memberikan pengetahuan kepada penonton. Nah, yang keempat selanjutnya yakni menyampaikan pesan kepada penontonnya. Tuh. Nah, sedangkan fungsi dari direct cinema ini lebih menekankan kepada untuk membangun kedekatan yang lebih dalam lah gitu, membangun kedekatan yang lebih dalam antara subjek dengan penontonnya gitu. Karena subjek ini dipercaya untuk menceritakan berbagai persoalan yang pernah dialaminya, yang dialaminya gitu. Oke, selanjutnya yakni penerapan gaya direct cinema dan gaya ekspositori pada film dokumenter. Yang pertama ada penerapan gaya direct cinema. Nah, di sini Satrio bagus dalam skripsinya gaya direct cinema pada penyutradaraan film dokumenter di balik dongeng kancil. Nah, jadi pada film dokumenter di balik dongeng kancil ini menerapkan gaya dari direct cinema gitu. Sedikit saya akan mengulas kisah dari dongeng kancil ini, di balik dongeng kancil ini. Nah, pada penggunaan konsep penyutradaraan direct cinema dalam segmen ini ditampilkan melalui beberapa adegan wawancara dan aktivitas Ki Ledger Subroto yang berhasil direkam secara informal, yang mana wawancara ini dilakukan secara spontan gitu tuh, tanpa adanya persiapan secara khusus gitu, tidak adanya persiapan setting khusus gitu, dan menggunakan tata cahaya yang natural yang ada di lokasi sekitar lokasi wawancaranya itu. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan suatu suasana wawancara yang benar-benar natural gitu tuh. Unsur naratif berupa dialog otentik narasumber sebagai sumber informasi suara dalam segmen ini akan ditampilkan dalam beberapa adegan wawancara oleh narasumber pendukung. Tidak ada ilustrasi musik dalam wawancara ini. Ilustrasi musik hanya digunakan pada awal screen judul dalam film dokumenter ini, hanya suara narasumber yang menonjol karena untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Gitu. Jadi pada segmen ini ada wawancara yang dilakukan oleh Ki Ledger Subroto ini sebagai tokoh dalam film ini. Selanjutnya yakni penerapan gaya ekspositori. Nah, kalau penerapan gaya ekspositori ini ada pada film Renita. Gitu. Pada film Renita. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit penerapan gaya pada film Renita ini ya. Nah, jadi pada film ini ada scan Renitanya yang sedang bersiap-siap menuju pasar. Nah, pada scene si Renitanya lagi siap-siap mau ke pasar ini, terdapat dua unsur suara yang terdengar, yaitu ada suara wawancara Renita dan ada suara atmosfer dari sekitar rumah Renita gitu. Nah, suara wawancara sangat dominan dalam scene Renita yang sedang siap-siap ke pasar ini. Nah, suara atmosfernya ini masih terdengar tapi kurang jelas gitu tuh. Karena kan suara wawancaranya ini lebih keras gitu. Nah, antara gambar dan suara ini tidak berkesinambungan. Renita bercerita tanpa ada hubungannya dengan gambar. Renita menceritakan keluarganya ini malu dengan keadaan Renita yang menjadi waria gitu. Tapi gambar hanya memperlihatkan Renita bersiap-siap ke pasar. Nah, berdasarkan batasan-batasan dokumenter di bagian sound, scene Renita ini bersiap-siap menuju sound memiliki gaya dokumenter ekspositori karena pembuat film menyampaikan pesan suara melalui narasi dari subjek yang dipadukan dengan gambar. Narasi adalah batasan sound dari dokumenter ekspositori. Gitu. Ini salah satu sedikit cuplikan dari penerapan gaya ekspositori pada film Renita. Terima kasih.